Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 1 sebelumnya. Pembahasan kali ini terkait dengan 1. Objek kajian sosiologi. Yang kedua, kaitan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, peran dan fungsi sosiologi. Dan yang terakhir tentang gejala sosial. Untuk itu, simak video pembelajaran dengan sesama ya. Jika ada yang ingin dicatat, silakan catat di buku tulis kalian. Check it out! Seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi itu ilmu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Maka dari itu, objek kajian dari ilmu sosiologi itu sendiri yaitu lebih terfokus kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sini diartikan sebagai manusia yang sekian lama telah hidup bersama, menempati sebuah wilayah atau daerah yang sama dan memiliki berbagai masalah dalam kehidupannya. Setiap harinya di dalam masyarakat pasti sering terjadi berbagai fenomena-fenomena sosial, seperti adanya interaksi sosial, adanya pertukaran budaya. Nah, inilah yang menjadi awal mula mengapa masyarakat disebut sebagai objek kajian sosiologi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti atau sudah tahu tentang objek dari kajian sosiologi? Untuk itu, mari kita lanjutkan pembahasan tentang hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Secara umum, sosiologi memiliki persamaan dengan ilmu sosial lainnya, yaitu mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial. Namun, kali ini kita akan melihat bagaimana sih perbedaan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, kaitan ilmu psikologi dan sosiologi. Apakah ada perbedaan? Ternyata dapat kita lihat bahwa ilmu psikologi merupakan ilmu yang melakukan analisis hanya dari segi perilaku individu saja, misalnya kepribadian dan motivasi diri. Bedanya dengan ilmu sosiologi, di sini dapat kita lihat bahwa ilmu sosiologi melakukan analisis tidak hanya dilihat dari aspek pribadinya saja, namun juga dilihat dari segi proses sosial di mana individu tersebut berada. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara ilmu antropologi dan sosiologi. Ilmu antropologi melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat, mempelajari bagaimana seseorang berbudaya dan mempelajari budaya yang jauh dan terpencil. Sementara ilmu sosiologi melihat budaya sebagai bagian dari sistem sosial, mempelajari masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya dan tertarik pada suatu lembaga sosial. Komparasi terakhir yaitu melihat kaitan dan perbedaan antara ilmu sejarah dan sosiologi. Ilmu sejarah mengamati berbagai kejadian atau peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu dan mencari hubungan-hubungan tersebut. Sementara ilmu sosiologi memperhatikan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi yang berbeda. Dapat kita garis bawahi bahwa ilmu sejarah itu hanya membahas tentang kejadian di masa lampau, sementara ilmu sosiologi dapat membahas kejadian di masa lampau, kejadian saat ini, atau bahkan kejadian yang akan datang. Wah, ternyata setelah dilihat, sosiologi itu memiliki keterkaitan dan perbedaan dengan ilmu sosial lainnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai peran dan fungsi sosiologi. Sejatinya, semua ilmu pengetahuan memiliki perbedaan antara ilmu murni dan ilmu terapan.
Ilmu murni merupakan suatu ilmu yang benar-benar digunakan secara murni, tanpa menjadikannya sebagai suatu alat. Sementara ilmu terapan merupakan suatu ilmu yang digunakan secara praktis untuk menuntaskan suatu permasalahan. Di sini dapat kita ketahui bahwa ilmu sosiologi termasuk ke dalam ilmu terapan. Maka dari itu, sosiologi memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Fungsi sosiologi yang pertama, untuk pembangunan. Sosiologi dibutuhkan untuk memperoleh data pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Seperti contoh, ketika kita ingin membangun suatu wilayah, maka dibutuhkan data awal untuk memverifikasi apakah wilayah tersebut membutuhkan kebijakan A, membutuhkan kebijakan B, atau kebijakan C. Inilah yang disebut sebagai fungsi sosiologi untuk pembangunan. Yang kedua, fungsi sosiologi untuk penelitian. Dalam hal ini, sosiologi berfungsi sebagai rencana penyelesaian masalah sosial yang dilakukan dari penelitian awal. Sebagai contoh, ketika ada permasalahan sosial tentang kemiskinan, maka ilmu sosiologi ini berfungsi untuk meneliti apakah kemiskinan itu terjadi di daerah A, bagaimana awal mula kemiskinan itu terjadi, dan faktor apa kemiskinan itu dapat terjadi di daerah tersebut. Itu semua diteliti oleh ilmu sosiologi. Selain itu, sosiologi pun memiliki peranan yang sangat beragam, khususnya yang dilakukan oleh seorang sosiolog di masyarakat. Peran tersebut diantaranya sosiolog sebagai ahli riset. Para sosiolog menjadi seorang ahli riset untuk mencari data sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Contoh nyata dari peran sosiolog sebagai ahli riset adalah Ibu Marni, seorang ahli dari Universitas Gadjah Mada. Dia merupakan seorang sosiolog yang meneliti tentang akulturasi Reog Ponorogo. Selanjutnya, peran yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Di sini, para sosiolog menjadi seorang konsultan kebijakan untuk menentukan prediksi pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat. Contoh nyata dari peran sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Bapak David merupakan seorang konsultan kebijakan di daerah Tangerang. Ia menerima klien untuk meninjau tentang kebijakan, masalah pengurangan, dan rehabilitasi tunawisma di jalanan. Yang ketiga, peran sosiolog sebagai praktisi. Di sini, sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan yang terlibat dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan masyarakat. Contoh dari peran sosiolog sebagai praktisi dilihat dari Melanie menjadi seorang ilmuwan di lapangan untuk meneliti lahirnya budaya tari jaipong. Selanjutnya, peran sosiolog sebagai guru atau pendidik. Di sini, sosiolog berperan sebagai guru dalam mengajarkan dan mengembangkan ilmu sosiologi di sekolahan. Sekarang masuk segmen terakhir, yaitu tentang gejala sosial. Untuk itu, mari simak videonya. Sejatinya, gejala sosial itu mirip dengan masalah sosial. Gejala sosial adalah berbagai peristiwa yang terjadi di antara manusia yang disebabkan oleh manusia, baik secara individu atau kelompok. Biasanya muncul dari aktivitas masyarakat. Terdapat karakteristik tertentu dari gejala sosial. Yang pertama, sangat kompleks, tidak mudah dimengerti, beraneka ragam, kurang objektif, tidak universal, kualitatif, dinamis, dan sulit diprediksi. Karakteristik itulah yang menjadi awal mula terbentuknya berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Gejala sosial ini tentu perlu kita teliti untuk dapat dipahami. Hal ini dapat kita lakukan tentunya dengan bantuan ilmu sosiologi. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas tentang pematerian kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.